Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu sehat dalam masa pandemi sekarang ini. Selamat datang di seri pembelajaran prakarya. Kali ini dengan materi alat pembersih air, mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Baik, kita mulai pembelajaran materi ini. Mata pelajaran alat penjernih air dibagi menjadi dua materi seperti yang terlihat di bagan, yaitu alat penjernih air dari bahan alam dan alat penjernih air dari bahan buatan. Bumi, air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru, karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Seiring perkembangan bumi dan isinya termasuk bertambahnya populasi manusia, otomatis melakukan perkembangan pembangunan di sana-sini, sehingga konsumsi penggunaan air semakin banyak. Tidak jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Oleh karena itu, kita harus selalu optimis. Sekalipun air sumur atau sumber air lainnya yang kita miliki mulai menjadi keruh, kotor ataupun berbau, selama kuantitasnya masih banyak, kita bisa berupaya merubah atau menjernihkan air keruh atau kotor tersebut menjadi air bersih yang layak pakai. Bagian 1. Penjernih air dari bahan alami. Ada beberapa macam cara sederhana untuk mendapatkan air bersih. Cara yang paling mudah adalah dengan teknik penyaringan dan teknik pengendapan. A. Teknik penyaringan. Beberapa cara sederhana untuk penyaringan air sebagai berikut. 1. Saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan yang paling sederhana atau paling mudah. Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. 2. Saringan kapas. Teknik saringan air ini dapat memberikan hasil yang lebih baik dari teknik sebelumnya. Seperti halnya penyaringan dengan kain katun. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Hasil saringan juga tergantung pada ketebalan dan kerapatan kapas yang digunakan. 3. Aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Selain itu, partikel mineral yang terlarut dalam air seperti besi dan mangan akan teroksidasi dan secara cepat akan membentuk lapisan endapan yang nantinya dapat dihilangkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi. 4. Saringan pasir lambat (SPL). Saringan pasir lambat merupakan saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir terlebih dahulu baru kemudian melewati lapisan kerikil. 5. Saringan air sederhana. Merupakan modifikasi dari saringan pasir lambat. Pada saringan tradisional ini selain menggunakan pasir, kerikil, batu dan arang, juga ditambah satu buah lapisan ijuk yang berasal dari sabut kelapa. B. Teknik pengendapan. Teknik pengendapan adalah teknik yang bertujuan untuk memisahkan air dan partikel-partikel padat yang terdapat di dalam air dengan memanfaatkan gaya gravitasi.
Contoh dari pengendapan diantaranya adalah biji kelor, tawas, kaporit, kapur gamping, arang batok kelapa. Biji kelor. Biji buah kelor, Moringa oleifera, mengandung zat aktif rhamnoxyloxybenzil isocyanate yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi, dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekira 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan. Tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Kaporit. Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekira 12 jam. Kapur gamping. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Selain itu, kapur gamping berfungsi untuk menaikkan pH air tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Arang batok kelapa. Bahan ini berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernih air. Bagian 2. Penjernih air dari bahan buatan. Tujuan penjernih air dari bahan buatan sama seperti penjernih dari bahan alami, yaitu untuk mendapatkan air bersih. Pengolahan penjernih air bahan buatan tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Baik, kita mulai saja. Bahan penjernih air buatan, diantaranya yaitu 1. Klorin tablet, digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. 2. Pasir aktif, biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. 3. Resin softener, berguna untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. 4. Resin kation, biasa digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun pabrik air minum dalam kemasan atau PAMDK. 5. Pasir zeolit, berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. 6. Pasir mangan, berwarna merah, digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. 7. Pasir silika, digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air dan biasa digunakan untuk penyaringan tahap awal. 8. Karbon aktif atau arang aktif, adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap kotoran dalam air. 9. Tawas dan kaporit, yang sering digunakan di kolam renang. 10. Polyaluminium klorida atau PAC, untuk mengendapkan lumpur dalam air. Nah, bagaimana? Sudah jelas materi barusan? Mudah-mudahan sudah mengerti, dan semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Kini, saatnya undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, di rumah saja, dan makan enak supaya imun kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.